Raden Mas Imam Kusupangat. Inilah tokoh PSHT yang sangat saya kagumi. Cerita tarung bebas, Raden Mas Imam Kusupangat vs Syekh Wulan. Pencak silat dor di alun-alun Madiun. Dulu setiap tahun selalu diadakan pencak silat dor di alun-alun Madiun. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan tarung bebas, yang masih dilestarikan di daerah Kediri dan Probolinggo. Alkisah berdasarkan data-data dari sumber yang bisa dipercaya menyebutkan bahwa di era tahun 60-an diadakan pertandingan pencak silat dor di alun-alun Madiun. Pada saat itu naiklah seorang pesilat tangguh yang sukar dikalahkan, bahkan belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di geladak jawara pencak silat dor. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Untuk catatan, dulu PSHT belum mengikuti pertandingan pencak silat dor karena PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencak silat yang resmi. Tetapi akhirnya PSHT mengikuti juga pertandingan pencak dor itu dikarenakan adanya perjanjian yang sangat memberatkan PSHT, bahwasanya jika sampai matahari tenggelam Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka semua perguruan pencak silat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan sayap di luar kota dan Kabupaten Madiun. Banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tetapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas geladak. Melihat hal itu, maka Raden Mas Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul, segera Raden Mas Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau dan sanggup menghadapi Syekh Wulan? Kemudian teracunglah jari tangan dari warga PSHT yang duduk di belakang. Ternyata yang mengacungkan jari itu adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Kemudian Raden Mas Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk bertanding. Bahkan Eyang Badini melakukan ritual dengan cara mendudukkan Raden Mas Imam Kusupangat di atas tampah yang ditaburi kacang hijau. Dikarenakan pertandingan ini tidak hanya pertandingan kanuragan saja, melainkan pertandingan kadikdayan. Setelah selesai, Mas Imam Kusupangat tidak segera menuju geladak pertandingan, melainkan beliau pulang untuk meminta doa restu pada sang kanjeng ibu, Raden Ayu Kusmiyatun. Setelah mencium kedua kaki ibunya, beliau pergi berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Koesensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT karena beliau sendiri yang meminta agar saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh Raden Mas Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, mati lan uripe PSHT ana ing tanganmu, mula jeung andika kudu waspada lan waskita supaya dan purih joyo kang sejati. Mati dan hidupnya PSHT ada di tanganmu sekarang, maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati, tidak curang. Mas Imam Kusupangat mengangguk dan kemudian mencium tangan Mas Sutomo Mangkujoyo sebelum naik geladak. Setelah naik di geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan, menopo kulo angsal ngaturaken panuwunan dumateng Andika, apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, monggo. Silakan. Kulo nyarujuki bilih kawulo kawon, sedoyo paguron wonten ing tlatah Madiun boten badhe medal saking leladan Madiun, nanging bilih kawulo unggul ing jurit, kawulo nyuwun supados santri-santri panjenengan melebet lan tumut ge gladen wonten ing PSHT, namung menika kemawon panuwun kulo. Saya menyetujui jika saya kalah, semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun. Tetapi jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSHT. Hanya itu permintaan saya. Syekh Wulan menyetujui permintaan itu dan dimulailah pertandingan itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan
pertandingan itu akan berjalan sengit dan lama. Tapi kenyataannya tidak. Dalam waktu 1 menit 58 detik Syekh Wulan sudah terkapar tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi. Maka keluarlah Raden Mas Imam Kusupangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian pada era tahun 70-an Syekh Wulan bertandang ke rumah Mas Imam Kusupangat. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Semua melebur dalam canda dan tawa. Bahkan Mas Imam Kusupangat berkelakar pada Syekh Wulan. "Pripun, menawi kulo lan panjenengan gelut malih. Bagaimana saya dan Anda jika bertarung kembali?" ucap Mas Imam Kusupangat. Kata beliau sambil tertawa. Syekh Wulan pun juga tertawa lepas dan sama sekali tidak ada dendam di antara mereka. Setelah itu beliau mengizinkan santri-santrinya untuk ikut bergabung latihan dengan PSHT dan mengakui serta mendukung PSHT melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru hingga sekarang. Itulah tadi kisah antara Mas Imam Kusupangat vs Syekh Wulan. Hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Mas Imam Kusupangat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena di video selanjutnya akan kami ulas bagaimana perjalanan Mas Imam Kusupangat hingga memperoleh gelar Pandito Wesi Kuning.